Oke, selamat jumpa lagi di pembahasan matematika dasar PKPA SBMPTN tahun 2014. Kodenya 613 ya, gitu. 613. Nah, ini yang pertama dulu peridai. Ini kalau diuraikan banyak cara dan panjang, dan ini hati-hati. Caranya nguraikan tidak hanya sekedar ini dihilangkan akarnya, kiri kanan dikuadrat, tidak. Jangan lupa ada syaratnya. Jadi nanti cek dulu syarat yang sebelah kiri, dalamnya akar nggak boleh negatif, ya. Jadi syaratnya begini, x kuadrat, ya itu. Nah ini lompat ya itu. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama syaratnya apa? X kuadrat min 2x harus lebih dari 0, pakai sama dengan. Syarat yang kedua, 3x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya yang ketiga, ini akar sama akar dikurangi. Dikurangi. Akar sama akar ini di kuadrat semua. Sehingga apa? Diperoleh x kuadrat min 2x kurang dari 3x plus 6. Nah, dari ketiga persamaan ini diperoleh tiga solusi. Nah, diambil irisannya. Nah, ini jelas. Untuk soal pilihan ganda nggak cukup, perlu teknik yang berbeda. Maka hari ini, saat ini saya bahas tidak dengan cara begini. Karena apa? Toh jawaban sudah ada. Manfaatkan saja jawabannya, pilihannya, gitu ya. Nah, jadi ini nggak dipakai ya, itu. Ini kita hapus saja lah, itu. Nggak dipakai ya, itu. Nah, caranya bagaimana begini? Ini kan ada banyak nilai X ya. Kita pilih, jadi caranya dicoba-coba aja, dipilih sebuah nilai X di antara A, B, C, D, E, yang mana di antaranya ada yang memuat, ada yang tidak. Nah, dan X-nya kalau bisa yang gampang, kalau bisa ya. Tapi yang utama adalah yang membedakan A, B, C, D, E. Apa itu membedakan? Ada yang memuat, ada yang tidak. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kalau saya pilih nol, kenapa nol? Kan gampang. Apakah bisa dipakai untuk mencoba? Apakah bisa dipakai mencoba kalau ini membedakan? Nah, kita cek. A dari min 1 sampai 6 jelas mengandung nol. Yang B mengandung nol, ada sama dengannya. Yang C, X-nya lebih dari min 2. Berarti kan jelas. Ada nolnya, karena nol dengan min 2 lebih dari, ya, gitu. Terus yang D sama E jelas ini, ada sama dengan nolnya. Maka nol nggak bisa dipakai. Karena apa? Semuanya ada nolnya sehingga nol tidak membedakan pilihan. Nah, terus pilih berapa? Ya coba yang lainnya, biasanya antara 0, 1 atau min 1. Kita coba satu. Satu dari min 1 sampai 6 jelas ada satunya yang A. Yang B, ini min 2 sampai 0 jelas nggak ada satu. Lebih dari 2 juga nggak ada satu. Sehingga yang A ada satunya, yang B nggak ada. Kamu coba satu boleh, gitu ya. Nah, ngeceknya nggak harus A sampai E. Cukup yang penting sudah menemukan pilihan yang memuat dan yang tidak memuat. Ya, itu. Jadi ini satu, A ada, B nggak ada. Sudah cukup, tinggal dicek benar atau salah. Ya, ingat, syaratnya akar adalah di dalam akar tidak boleh negatif. Kita hitung. Masukkan dulu yang pertama sebelah kiri, X-nya 1, X kuadrat berarti 1 kuadrat 1 dikurangi 2 kali 1, 2. Kamu lihat di sebelah kiri, sebelum saya lanjutkan ke sebelah kanan, ini hasilnya apa ini? Menjadi akar dari min 1. Nah, ini benar apa salah ini? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan, akar dalamnya negatif? Nggak boleh ini. Berarti apa kalau begitu? X sama dengan 1 salah. Tidak boleh masuk dalam jawaban. Artinya apa? Yang ada satunya berarti salah. Yang nggak ada satunya belum salah. Ya, apakah benar? Belum tahu. Yang penting tidak salah sementara ini. Ya, itu coba cek. Yang A jelas ada satunya. Ya, itu. Yang B tadi sudah nggak ada ya. Yang C lebih dari min 2 jelas ada 0, ada satu juga. Yang D, nah ini kan minus semua, nggak ada satu. 2 sampai 6 jelas nggak ada ya. Ini juga 2 sampai 6 nggak ada satunya. Ini juga minus semua nggak ada satunya. Jadi kita punya A sama B salah, tidak mungkin jawaban. Nah, tinggal B, D sama E. Bedanya berapa? Kita coba lagi sebuah bilangan yang membedakan antara B, D sama E. Nah, ini negatif, ini positif. Boleh nyoba yang positif dulu, boleh nyoba yang negatif dulu, terserah ya. Yang gampang yang mana ya itu. Kalau misalnya mau nyoba yang positif ya silakan. Ini kan sama, yang ini mirip. Bedanya apa? Ini sama-sama X-nya lebih dari 2. Bedanya kalau D sama E dibatasi kurang dari 6, kalau yang B nggak dibatasi. Sehingga apa? Di sini jelas. Kalau bicara 3, 2 ada semua, 3 ada semua, 4 ada semua, 5 ada semua, tapi kalau 6 di sini nggak ada. Nah, kalau di sini ada kan 6? Betul, ada ya. Maka kamu boleh mencoba 6.
Apakah harus 6? Tidak. 7 di sini ada, di sini nggak ada. Boleh coba 7. Tapi kalau 6 bisa, kenapa harus 7? Ya, itu coba cek. Benar apa salah? 6. 6 kuadrat berapa? 36. Dikurangi 6 kali 2. 12. Nah, kurang dari akar. 6 kali 3, ini ya, 3x ya. 6 kali 3 berapa berarti? 18 ditambah dengan 6. Sebelah kiri akar dari 36 kurangi 12 berapa? 24 kurang dari akar. 18 tambah 6, 24 juga. Lihat, kanan kiri bernilai sama. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Kalau begini, boleh. Tapi kan tandanya tidak seperti itu. Tandanya kan hanya begini saja, gitu ya. Nah, maka ini namanya tidak boleh. Artinya apa? Yang ada enamnya salah. Yang nggak ada mungkin benar. Nah, ini kan ada ya. Berarti yang B salah lagi. Yang D sama E sama-sama nggak ada. Maka bisa benar ya. Tinggal D sama E bedanya apa? Ini kan sama. Nah, yang ini beda. Bedanya apa? Ini hanya sampai min 1 saja. Ini sampai min 2. Artinya apa? Kalau min 2 di sini ada. Di sini nggak ada. Min 1 yang E nggak ada. Yang D ada. Maka boleh kamu coba berikutnya adalah X-nya berapa? Min 2 boleh. Min 1 juga boleh. Ya itu. Min 1 aja lah ya. Gitu. Nah coba masukkan. Akar dari berapa ini? Min 1 kuadrat 1. Min 2 kali min 1 jadi plus 2 kurang dari akar 3 kali min 1 menjadi min 3 ditambah 6. Coba sebelah kiri akar 3, sebelah kanan akar 3 juga. Lihat, sama kan ya? Padahal boleh nggak? Nggak boleh. Artinya apa? Yang ada min satunya benar apa salah? Tentu saja salah. Berarti jawabannya D apa E? Nah, D apa E? Nah, yang ada min satunya apa yang nggak ada? Yang tidak ada. Berarti jawabannya yang E. Nah, kalau yang D salah. Kenapa? Mengandung min satu dan tidak boleh. Ya, gitu. Ini salahnya. Jadi, eh, dicoba-coba aja. Nggak usah khawatir nyobanya paling banyak 4 kali. Ya, gitu. Dan harus dilatih. Karena ini nggak ada rumus, nggak ada cara. Hanya ngitung saja. Ya, itu. Sekalian, sekarang ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 itu begini. Nomor 2 ya itu. Nah, ini di paket 6 berapa ya? 01 dan 604 ada ya. Itu nggak apa-apa. Kita ulangi lagi aja ya itu. Ini caranya begini. Sin kali cos. Kamu boleh saja mencari sin dan mencari cos. Atau mencari x-nya dulu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksakan. Barangkali nggak usah mencari sin dan nggak usah mencari cos. Langsung ketemu sin kali cos. Mungkin juga malah ketemu yang lain. Nah, dari mana ini? Ada persamaan. Cos X sama dengan 2 sin X. Kita nggak tahu X-nya berapa. Karena ini kayaknya nggak istimewa. Ya, gitu. Nah, maka gini. Ini cos sin. Kan ada hubungan yang lain. Kalau cosnya pindah ke kanan jadi per. Maka ini jadi apa berarti? Sin X. Gitu ya. Nah, dibagi dengan cos X. Nah, duanya pindah aja jadi 1/2. Nah, kan perkalian, pembagian gitu ya. Nah, berarti apa ini? Setengah sama dengan sin per cos apa namanya? Sin per cos. Tangen ya. Nah, tangen X. Jangan langsung diambil sin adalah 1, nanti cosnya jadi 2. Nggak bisa ya, gitu. Jadi ini apa? Tangan ketemunya ya. Nah, tangan X tengah itu kan X-nya nggak istimewa, nggak usah dicari makanya ya itu. Maka bikin aja. Ingat kalau sudut nggak istimewa, bikin segitiga siku-siku ya. Nah, seperti begini, anggap saja siku-siku ya. Ini siku-sikunya, ini sudut X-nya, berarti pas ini sisi miring, depannya sudut X, sampingnya sudut X. Tangan itu apa? Depan dibagi samping, desa ya gitu. Nah, miringnya berapa? Pitagoras 1 kuadrat, 2 kuadrat, 4. Karena sama-sama siku-siku dijumlah. Berarti berapa? 5. Nah, itu kan kuadratnya. Berarti aslinya berapa? Akar 5. Sehingga, nah ini sin kali cos. Langsung saja. Sinusnya. Sin itu apa? Depan bagi miring. Berarti 1/akar 5. Dikalikan cos samping bagi miring 2/akar 5. Nah, atas kali atas 2, bawahnya 5. Selesai. 2/akar 5. Gitu ya. Sekalian lagi boleh. Satu lagi wis ya itu. Nah, ini coba lihat nomor 3 ya.
Nomor 3 itu apa ini? Sebuah deret jumlah suku keempat dan suku kelima dari suatu barisan aritmatika adalah 55. Nah, kalau aritmatika ingat, suku ke N. Aritmatika itu apa? A ditambah dengan N min 1 kali B, gitu ya. Nah, berarti apa? Kalau U4 tambah U5, ya langsung saja. Nah, ini berarti ya di sini boleh, sini juga boleh lah gitu ya. Ini berarti U4 ditambah U5. Berarti U4 itu apa? Sama dengan A ditambah dengan 3B. Ya, ini 3 ya. A tambah dengan 3B. Nah, ini. Wah, lompat sendiri ini. Ya, nah, ini A tambah 3B mana tadi? Ya, ini ya. Nah, ini. A ditambah dengan 3B. Terus plus lagi A ditambah dengan 4B. Hasilnya berapa? 55. Coba sederhanakan. Berarti berapa ini? 2A ditambah dengan 7B. Ya, 7B. 7B sama dengan 55. Gitu. Nah, terus berikutnya lagi. Sedangkan suku ke-9 dikurangi 2 kali suku kedua bernilai 1. Ya, sini aja wes ya. U9 dikurangi U2. 2 kali U2. Gitu. Sama dengan 1. Nah, U9-nya apa? Berarti A ditambah dengan 8B. Dikurangi 2 kali A plus B. Nilainya adalah 1. Ya, gitu. Nah, coba sederhanakan berarti berapa ini? A kurangi 2A. Berarti min A 8B dikurangi 2B. Jadi apa? Plus 6B. Nilainya 1. Nah, ini tinggal eliminasi saja. Ini enaknya langsung saja. Dikalikan dengan berapa? 2. Berarti berapa itu? Min 2A ditambah 12B sama dengan 2. Gitu ya. Nah, tinggal dijumlah. Gitu. Ini jumlahnya berapa? 0. Jumlahnya berapa? 19B. Jumlahnya berapa? 57. Berarti B-nya berapa? 3. Nah, A-nya berapa? Masukkan aja. 3. Berapa nih? Ya, sini aja. Ini berikan 3 ya. 8 berapa? 12 ya. 12. Nah, 3 kali 6 berapa? Kok 12 sih? 18. Biar 1 maka dikurangi 17. Berarti apa ini sama dengan 17 gitu ya. Nah, tinggal jumlah 3 suku pertamanya berapa? Nah, 3 suku pertamanya kan 17 ditambah B-nya 3. Berarti tambah 20 tambah 23. Kenapa nggak pakai S? Terlalu sedikit ya itu. Nah, berarti berapa ini? 40, 60 ya. Nah, jawabannya yang ini ya, itu.